Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Safatriana, NIM 1814101168. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan TS dari MK Pasar Modal Syariah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi pasar modal dan ceritakan tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah di Indonesia. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kalau misalnya pasar modal syariah ialah sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, sejarah pasar modal di Indonesia. Sejarah pasar modal di Indonesia itu dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia atau BEI bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sebagai sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Lalu pada tanggal 18 April 2001 untuk pertama kalinya DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu fatwa nomor 20 DSN MUI keempat 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah. Lalu pada tanggal 14 Maret 2003 dimulai dari MOU antara Bapepam dan DSN MUI. MOU menunjuk adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Di sisi kelembagaan Bapepam LK, perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan pembentukan tim pengembangan pasar modal syariah pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon keempat yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Lalu pada tanggal 23 November 2006, Bapepam LK menerbitkan paket peraturan Bapepam dan LK terkait pasar modal syariah. Paket peraturan tersebut yaitu peraturan Bapepam dan LK nomor 10 A13 tentang penerbitan efek syariah dan nomor 10 A14. Lalu perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara pada tanggal 26 Agustus 2000. Untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFER 0001 dan IFR 0002. Nah, pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK nomor 10 A13 tentang penerbitan efek syariah 2K1.
Soal yang kedua ialah jelaskan perbedaan antara akad musyarakah dan akad mudharabah pada pasar modal syariah. Perbedaannya terletak pada pengelolaan dan pendanaannya, yang dimana akad musyarakah pengelolaan dan pendanaannya dilakukan secara bersama-sama, sehingga keuntungan dan kerugian dapat sesuai dengan proporsinya. Sedangkan kalau misalnya mudharabah, keuntungan usahanya dibagi menurut kesepakatan dua pihak yang dituangkan dalam akad. Jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan beberapa kaidah fikih muamalah yang sering digunakan di pasar modal syariah. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan, asal tidak ada dalil yang melarangnya. Terus ada dalil dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian dalam Quran surat Al-Jahriyat ayat 18 yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Pertanyaan yang terakhir ialah pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya, jelaskan definisi dari fatwa dan jelaskan peranan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pasar modal syariah. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustaswi yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian, peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Nah, peranan dari Dewan Syariah Nasional itu, Nasional Majelis Ulama Indonesia itu sangat penting, bukan hanya untuk mengeluarkan fatwa saja, tetapi aktif mengembangkan pasar modal syariah, khususnya dalam regulasi dan sosialisasi. Tugas utamanya memberi arahan kepada semua pihak termasuk pemerintah yang tentunya mengacu pada syariat Islam dan dalam bentuk fatwa maupun dalam bentuk lainnya. Dan tentunya terkait dalam mekanisme pengelolaan investasi dan objek yang ada di pasar modal Indonesia. Jadi tugasnya itu untuk mensosialisasikan juga kepada masyarakat agar berinvestasi sesuai dengan syariat Islam yang benar, sesuai dengan petunjuk yang ada. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.